Halo pribadi, pada video kali ini kelompok kita akan membahas bagaimana algoritma pencarian ini digunakan dalam pencarian nama siswa dalam sistem akademik sekolah. Sebelum lanjut ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Untuk yang pertama ada Alvin, yang kedua ada Danda, dan yang ketiga ada Trisna. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasan materinya. Coba bayangkan jika sekolah memiliki ratusan atau bahkan ribuan data siswa, ketika guru BK, ataupun petugas tata usaha ingin mencari informasi tentang seorang siswa berdasarkan nama lengkap, maka dibutuhkan cara pencarian yang cepat dan efisien. Kalau kita mencari satu persatu dari awal hingga akhir, tentu akan menghabiskan waktu, dan disinilah algoritma pencarian ini menjadi solusi yang ideal. Dalam studi kasus ini, kita akan mempelajari 2 algoritma pencarian yang umum digunakan, yaitu linear search dan binary search. Untuk yang pertama adalah linear search, yang dimana linear search itu adalah metode yang paling sederhana. Cara kerjanya cukup intuitif, periksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Jika data yang dicari cocok, maka proses berhenti. Jika tidak, pencarian berlanjut hingga elemen terakhir. Linear search tidak membutuhkan data yang terurut, dan sangat cocok untuk dataset yang kecil atau hanya butuh solusi cepat tanpa memikirkan efisiensi. Nah, untuk yang kedua itu ada binary search, yang dimana binary search ini berbeda dengan linear search. Binary search hanya bekerja pada data yang sudah terurut. Algoritma ini lebih efisien karena langsung membagi data menjadi 2. Jika data tengah bukan target, maka separuh data langsung dieliminasi. Proses ini dilakukan berulang sampai data ditemukan atau habis. Binary search sangat efektif untuk data besar, karena jumlah data yang harus diperiksa mengecil secara eksponensial. Sebagai contoh, kita mempunyai 5 buah array yang di dalamnya bernilai data siswa. Data yang kita targetkan pencarian adalah data Timo yang berada di indeks kedua. Untuk pencarian linear search, proses pencarian dimulai dari elemen pertama dalam array, yaitu Udin. Karena Udin bukan nama yang kita cari, maka pencarian berlanjut ke elemen berikutnya, yaitu Iting. Iting juga belum cocok, jadi kita lanjut ke elemen yang ketiga, dan akhirnya di posisi ketiga kita menemukan data Timo yang merupakan target pencarian kita. Nah, disinilah linear search terlihat bahwa algoritma ini selalu memeriksa elemen satu persatu dari depan ke belakang tanpa memerhatikan apakah data sudah terurut atau tidak. Oleh karena itu, linear search sangat cocok untuk dataset yang kecil atau belum terurut, tapi bisa menjadi kurang efisien saat digunakan pada jumlah data yang besar. Oke, sekarang kita lanjut ke binary search. Karena binary search hanya bisa digunakan jika data sudah diurutkan, maka data yang belum terurut tadi kita pastikan dulu sudah tersusun secara alfabet. Data yang kita targetkan pencarian adalah data Timo yang berada di indeks keempat. Untuk pencarian binary search itu berbeda dengan linear search. Sebelum masuk ke proses pencariannya, kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu dengan rumus batas bawah yang merupakan indeks paling kecil yaitu 0, ditambah dengan batas atas yang merupakan indeks terbesar yaitu 5, lalu dibagi 2, sehingga nilai tengahnya adalah Ican. Lalu kita cocokkan apakah nilai tengahnya sama dengan yang dicari. Karena nilai tengahnya bukan yang kita cari, maka selanjutnya kita mulai pencarian dengan cara menilai nilai tengah baru dengan cara jika posisi nilai tengah lebih kecil dari data yang kita cari, maka kita akan mencari batas bawah baru dengan rumus batas bawah baru sama dengan posisi nilai tengah ditambah 1. Jika posisi nilai tengah lebih besar daripada data yang kita cari, maka kita akan mencari batas bawah baru dengan rumus batas bawah baru sama dengan posisi nilai tengah dikurangi 1. Nah, karena posisi nilai tengah kita terlebih kecil dari data yang kita cari, maka kita akan menentukan batas bawah dengan rumus posisi nilai tengah yaitu indeks kedua ditambah 1. Dan yang sebelah kirinya itu dieliminasi atau diabaikan. Sehingga batas bawah baru sekarang berada pada indeks yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mencocokkan apakah nilai tengah sama dengan yang kita cari. Akhirnya kita menemukan data Timo yang merupakan target pencarian kita. Nah, disinilah si binary search terlihat bahwa algoritma ini terus membagi 2 ruang pencarian dan hanya memproses bagian yang relevan. Jumlah langkahnya jauh lebih sedikit dibandingkan linear search, terutama jika jumlah data yang sangat besar.
Cukup sekian penyampaian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penjelasan ataupun perkataan yang kurang jelas atau kurang berkenan. Thanks for watching and bye-bye.